Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari itu tentang uji instrumen, di mana uji instrumen ini dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan reliabilitas kuesioner dan uji iterator reliability. Saudara sekalian bisa mengakses modul yang sudah saya share, itu modul analisis data karangan Sutanto Priyohastono di halaman 54. Baiklah, langsung saja. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Salah satu masalah dalam suatu penelitian adalah bagaimana data yang diperoleh itu akurat dan objektif. Hal ini sangat penting dalam penelitian karena kesimpulan penelitian hanya akan dapat dipercaya bila datanya akurat. Data yang kita kumpulkan tidak akan berguna bila mana alat pengukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak mempunyai validitas dan reliabilitas yang tinggi. Apa itu validitas dan apa itu reliabilitas? Baik, kita lanjut. Saudara sekalian bisa melihat di layar. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Misalnya, bila seseorang akan mengukur cincin, maka dia harus menggunakan timbangan emas. Di lain pihak, bila seseorang ingin menimbang berat badan, maka dia harus menggunakan timbangan berat badan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa timbangan emas itu valid untuk mengukur berat cincin, tapi timbangan emas tidak valid untuk menimbang berat badan. Kemudian reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dan dengan alat ukur yang sama. Misalkan, seseorang ingin mengukur jarak dari satu tempat ke tempat lain, yaitu dengan menggunakan 2 jenis alat ukur. Alat ukur pertama yaitu dengan meteran yang dibuat dari logam. Sedangkan alat ukur kedua dengan menghitung langkah kaki. Dengan meteran logam, di mana panjangnya itu dari satu ke satu yang lain itu akan terus sama, ya. Maka dia akan mendapatkan hasil yang sama kalau pengukurannya diulang 2 kali atau lebih. Sebaliknya, pengukuran yang dilakukan dengan kaki besar kemungkinan akan didapatkan hasil yang berbeda kalau pengukurannya diulang 2 kali atau lebih. Seperti halnya contoh, apabila kita melangkah, jarak langkah yang kita lakukan, yang kita buka itu tidak akan mungkin sama tiap langkahnya, sehingga nanti akan berbeda setelah kita ukur. Misalnya yang pertama, kemudian yang kedua atau yang ketiga, itu kemungkinan bisa berbeda. Dari ilustrasi ini berarti meteran logam lebih reliable dibandingkan langkah kaki untuk mengukur jarak, karena meteran logam pada saat diukur ulang itu hasilnya sama, sedangkan langkah kaki untuk mengukur jarak pada saat dilakukan pengukuran kedua kali kemungkinan itu menjadi berbeda. Nah, itu adalah validitas dan reliabilitas. Kita ulang lagi. Validitas itu yang penting tepat, ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Artinya, dalam mengukur suatu data kita tepat menggunakan alat ukurnya. Kemudian reliabilitas
itu kehandalan alat ukurnya. Kita menggunakan alat ukur yang handal, di mana pada saat kita melakukan pengukuran 2 kali atau lebih dengan alat ukur tersebut terhadap gejala yang sama, terhadap objek yang sama, maka hasilnya itu akan sama. Maka itu dikatakan reliable. Baik, di sini ada cara mengukur validitas. Untuk mengetahui validitas suatu instrumen, dalam hal ini kuesioner, itu dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. Di sini suatu variabel atau tiap item pertanyaan dikatakan valid bila skor variabel tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya. Nah, di sini teknik korelasi yang digunakan yaitu adalah korelasi Pearson Product Moment. Nah, ini adalah rumusnya. Ya. Korelasi Pearson Product Moment ini ditandai dengan koefisien R. Ini R ya. Di mana R itu menandakan korelasi. Nah, di sini interpretasinya atau keputusan uji yang apabila nanti akan kita dapatkan, bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 itu ditolak, artinya variabel valid. Ya, bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan variabel tersebut valid. Kemudian bila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 ditolak, artinya variabel tidak valid. Selanjutnya itu cara mengukur reliabilitas. Pertanyaan dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi, jika misalnya responden menjawab tidak setuju terhadap perilaku merokok dapat mempertinggi kepercayaan diri, maka jika beberapa waktu kemudian ia ditanya lagi untuk hal yang sama, maka seharusnya tetap konsisten pada jawaban semula, yaitu tidak setuju. Pengukuran reliabilitas pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, repeated measure atau ukur ulang, yaitu pertanyaan ditanyakan pada responden berulang pada waktu yang berbeda. Misalnya, saat ini sudah diberikan pertanyaan, kemudian sebulan kemudian diberikan pertanyaan kembali, dan dapat dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya. Kemudian yang kedua itu one shot atau diukur sekali saja. Di sini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain. Pada umumnya pengukuran dilakukan dengan one shot dengan beberapa pertanyaan pengujian reliabilitas, dimulai dengan menguji validitas terlebih dahulu. Biasanya untuk yang one shot ini seperti halnya akan kita aplikasikan pada praktik SPSS. Nah, di sini jadi jika pertanyaan tidak valid, maka pertanyaan tersebut dibuang. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid kemudian baru secara bersama-sama diukur reliabilitasnya. Sebelum kita uji reliabilitas, maka seharusnya kita melakukan uji validitas terlebih dahulu. Uji instrumen yang kedua yaitu uji iterator reliability. Itu dapat Anda buka di halaman 62. Dalam melakukan penelitian dengan metode observasi, seringkali antara peneliti dengan numerator atau pengumpul data terjadi perbedaan persepsi terhadap kejadian yang diamati. Pada uji iterator reliability ini biasanya dilakukan pada
pengumpulan data dengan metode observasi yang dilakukan oleh dua observer atau dua orang atau lebih yang melakukan observasi terhadap objek yang sama, sehingga nanti dipastikan apakah persepsi tiap observer atau yang melakukan observasi itu sama atau tidak berkaitan dengan penilaian yang akan dilakukan. Di sini, agar data yang dihasilkannya valid, maka harus ada penyamaan persepsi antara peneliti dengan petugas pengumpul data atau numerator. Nah, di sini uji iterator reliability merupakan jenis uji yang digunakan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan petugas pengumpul data. Alat yang digunakan untuk uji iterator adalah uji statistik kappa. Prinsip dari uji ini, bila hasil uji kappa signifikan atau bermakna, maka persepsi antara peneliti dengan numerator itu sama. Sebaliknya, bila hasil uji kappa tidak signifikan atau tidak bermakna, maka persepsi antara peneliti dengan numerator terjadi perbedaan. Untuk lebih mudahnya, di sini akan kita lihat contoh ya, terdapat di modul. Suatu penelitian praktik keperawatan keluarga, terdapat instrumen yang berbentuk observasi terhadap perilaku perawat merawat pasien. Berikut pertanyaannya: apakah dalam melakukan komunikasi dengan pasien itu bersifat ramah? Nomor 1 itu ya, dan nomor 2 itu tidak. Kemudian dilakukan uji coba dengan pengamatan sebanyak 10 pasien. Adapun hasilnya sebagai berikut. Contoh, nomor pasien yang pertama, jadi seorang perawat merawat 10 pasien. Pada saat merawat 10 pasien ini, kemudian dua penilai yaitu peneliti dan pengumpul data atau numerator bersama-sama menilai perawat tersebut dalam memberikan asuhan kepada 10 pasien. Contoh, pada pasien pertama, seorang perawat melakukan komunikasi dengan pasien bersifat ramah atau tidak. Menurut peneliti itu 1, ya. Kemudian menurut numerator itu 2. Artinya di sini ada perbedaan dalam menilai, persepsinya berbeda. Kemudian untuk pasien nomor 2 ya, di mana peneliti itu memilih 2 ya, tidak. Kemudian numerator juga tidak. Ini sama. Dan lanjut ke nomor 4 contohnya. Peneliti menilai tidak, sedangkan numerator menilai 1. Nah, berarti di sini ada perbedaan, sehingga nanti dilihat perbedaan-perbedaannya ya. Nanti setelah terlihat, maka nanti akan didapatkan hasilnya nanti pada saat kita menggunakan uji kappa seperti hal di bawah ini. Ya. Nanti dapat dilihat apakah itu ada persamaan persepsi atau perbedaan persepsi ya. Oke, baiklah, itu saja mungkin untuk uji instrumen ya. Selanjutnya akan kita coba aplikasikan ke dalam aplikasi SPSS untuk langkah-langkahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.